124.000. Manusia pilihan Allah, diberi wahyu oleh Allah. Insya ini kepaten ya tadi cerita Al-Quran sak mono kandel dong dicekel kan jarang zaman loco. Sama sering bisa maca Quran karo maca kitab gepeng. Setan gepeng lho, setan gepeng. Lah iya, makane tak arani sakmono kandele. Kandel iku mergo dicekel. Jadi Qur'ane cuma dicekel tok. Jarang diwaca. Ya Allah. Quran sakmono kandele iku sing akeh isine yo cerita lho iku. Bahas salat yo kapati akeh. Bahas zakat yo kapati akeh. Bahas poso yo titik. Bahas haji yo titik cuma pirang ayat. Sing akeh isine yo cerita sejarah. 2/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah. Mulanya sejarah itu penting. Ironinya, ngerti tak gaya aku ngomong ironinya gitu. Pelajaran sejarah itu menjadi pelajaran yang paling dianaktirikan di Indonesia. Sehingga kalau kita bicara tentang sejarah itu rancau jadi ini simpang siur. Menurut versi apa, menurut versi siapa? Berat paham udah jangan ngomong ini. Seperti aku ngomong ini. Paham. Ada sejarah itu penting. Paling penting cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejarah itu dari bahasa Arab syajarah, artinya pohon yang terdiri dari 3 kekuatan: tunas, puncak, tumbang. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Orang paham diomongin model ini. Paham? Langsung aja suwen ini. Sejarah ini ono 3 unsur: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Terus tahu tuh masa lalu, masa kini, dan masa. Sama konsentrasi yo, sonmu ini eprek-eprek. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time. Gak ngerti kok ngomong. Yang masing-masing mewakili zamannya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, masa depan diwakili oleh generasi muda. Masing-masing punya karakter. Sehingga kalau dalam bahasa sejarah ya, siapakah orang tua itu? Orang tua adalah manusia masa lalu yang tersisa di masa kini. Ujung guyu gitu ngomongin temenan kok. Yang sudah tidak banyak berharap terhadap masa depannya lagi. Itu orang tua. Manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak berharap terhadap masa depannya lagi. Orang dewasa itu siapa? Manusia masa kini yang sudah sering lupa dengan idealismenya di masa lalu, tapi sudah tumpul kalau diajak bicara tentang masa depannya. Ya, orang muda siapa? Manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak pengalaman dan beban di masa lalu. Ini gak gampang, makanya larang.
Nek pengen murah ya ketua RT mu kuwi kon terang. Gak ada mudah aku. Itu teman-teman agai. Makanya masing-masing punya karakter. Orang tua itu suka bernostalgia. Orang dewasa sibuk dengan realita. Anak muda berjuang dengan idealitas. Orang tua kalau didatangi yang dewasa sama yang muda, ya pasti sukanya bercerita. Orang dewasa kalau didatangi anak muda, alasannya sibuk kerja. Sementara anak-anak yang muda paling susah ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa. Itu gampang, angel ini. Lu mau nonton? Siapa mana itu? Tokoh tua sibuk menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk dengan prestasi, menduduki kursi, merebut posisi, korupsi, kolusi, dagang sapi, koalisi. Sementara generasi muda suka mimpin demonstrasi dan ahli caci maki. Orang ini negara yang modelmu kaya angel ini. Jadi masing-masing generasi tua, generasi dewasa dan generasi muda. Orang Jawa itu punya filsafat yang hebat. Orang Jawa itu suka, orang-orang tua dulu ya, bukan cuma di Jawa, orang Nusantara ini secara umum suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Zaman dulu, makanya saya ngomong orang-orang tua dulu punya filsafat yang luar biasa. Suka memagari kampungnya, desanya dengan pohon bambu. Karena dalam rumpun bambu itu tersimpan 3 kekuatan sejarah yang berjamaah di situ. Ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya bongkotan, bambu dewasa namanya pring, bambu muda namanya bung. Maka kalau bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia, kita nggak lepas dengan perjuangan, kita nggak lepas dengan masa-masa pergerakan. Di saat-saat itu yang dikerahkan, yang dihimbau, yang diajak bukan yang tua, bukan yang dewasa, tapi yang muda. Makanya semboyane mari bung rebut kembali, bukan kok mari pring rebut kembali, mari bongkotan rebut kembali, enggak, tapi mari bung. Sehingga negara ini kaya dengan bung-bung bangsa di masa pergerakan. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir. Surabaya terkenal dengan Bung Tom, Bung Dwi Eko, Bung Tama. Maka kebetulan ngabing mikir malah minta kakak, malah cempreng. Kok nggak menu nyangoni gak ada kremet kok. Tampaknya bopang kamu mungkin wis tampol lho. Kami cari polisi menang. Soalnya ya sadar gak nyangoni. Tersinggung ya tak mutasi enggak. Mutasi lo daerah gempa kok. Saya mendengar urusan kok. Kalau saya bicara masa depan, itu bukan untuk saya, bukan untuk orang tua saya, kakek-kakek saya, buyut-buyut saya, enggak, tapi untuk anak saya.
anak didik saya, anak asuh saya, anak kandung saya. Sehingga kalau dalam rumpun bambu itu namanya bung. Filosofinya apa? Satu, bung itu tegak dan runcing, cecek lancip. Ono bung kok bengkong ketul, itu bukan bung harapan tapi bung bencana. Dan ini ngono-ngono itu bung gak gelem cecek, gak gelem lincip, menggok mesti ngerusak barang. Terus ngono-ngono itu lho ketemu. Diarani urip kok gak duwe jasa apa-apa, diarani mati kok sik ngentekno apa-apa. Tegak runcing. Tegak artinya idealis, runcing artinya kritis. Pemuda itu harus idealis, kritis, punya idealisme yang jelas, cita-citanya harus kuat. Karena pemuda itu perintis kayak bung, bukan pewaris, pelopor bukan pengekor, penggerak bukan penggertak, punya karakter bukan yang karakter, luar biasa bukan yang biasa di luar, terpelajar bukan yang kurang ajar, jadi beradab bukan yang biadab, tapi harus lincip, harus kritis, cerdas, kritis, ya untuk membangun diri sendiri. Untuk pengalaman di masa lalu, orang-orang yang sudah lewat, orang dewasa sama orang tua, oh begitu, begini, begitu, begini. Ini yang muda harus kritis, gitu loh, kritis tapi tegas. Jangan kritis karena belum dapat posisi. Setelah dapat posisi lebih ganteng, kan banyak loh, belum dapat posisi, belum dapat jabatan, teriaknya kenceng, anti korupsi, anti korupsi. Ya memang jepelo sih, burung oleh jabatan, begitu oleh jabatan wis jelas ngomongnya anti korupsi, anti korupsi. Makasih. Jadi pertama bung itu sifatnya tegak, runting, cecek, lancip. Cecek, tapi kok tumpul. Bukan bung yang baik, masa depannya suram. Iya, mentok. Ya jadi ini ngono-ngono. Yang kedua, bung itu punya karakter ingin menjulang tinggi, menyalip siapapun. Jangankan bambu tua yang disebut bongkotan yang sudah tumpul, yang bambu dewasa yang sudah tinggi menjulang, berusaha untuk disalib. Aku harus bisa menjulang lebih tinggi daripada itu bambu. Ini bung. Jadi harus bisa lebih hebat daripada generasi dewasa, harus lebih hebat daripada generasi tua. Ini bung yang sukses. Enggak paham gitu itu. Bung itu cita-citanya gitu, menyalip siapapun yang ada di sekitarnya. Jangankan bambu tua yang sudah tumpul, bambu dewasa yang tinggi menjulang ini disalib kok. Itu cita-citanya bung. Generasi muda harus seperti itu. Ojo on ngono. Tolong boleh model ngono ku aja dipek mantu ya. Saya iso dawa umurmu. Dia mantu model ngono. Yang ketiga, bung itu punya jaket. Jaketan, jenenge apa saudara? Tak tahu aku bahasa Jawanya. Kalau bahasa Inggrisnya saya tahu, the slumpring.
ya aku ada karo aslimu yang dosa ae. Wong duwe jaket ini artinya dia tampil eksklusif, tapi dia juga punya bulu-bulu halus yang sangat tajam, namanya the lugut. Dia kena terusukan wis aduh tangannya. Lho ngajinya ini larang lho bro. Lah nek terang no alif lam mim dan kalau kita pulang baca akeh. Orang Nabi. Mana? Kenapa dia kok pakai jaket? Karena dia sadar belum siap untuk terbuka. Dia masih rapuh. Kalau nggak pakai jaket, iso dikasih sayur karo mama. Wah, iki ana bungkuk jaketan iki kok ae dicecel-cecel. Ya toh. Maka kalau ada generasi muda terlebih cewek kok nggak mau pakai jaket, dikerokoti copot-copot. Ingat loh, bayangan di sekitarmu itu banyak. Tampil eksklusif. Artinya membentengi diri, dohir batin, tapi punya senjata, bulu-bulu halus yang sangat tajam. Maksudnya apa ini? Zaman dan rumah no. Paham ya sebelum maksudnya? Protektif. Jadi eksklusif tapi protektif. Protektifnya ke dalam bukan keluar. Bukan untuk sombong, menggaya, jaim, jaga image, enggak. Tapi untuk memacu dan meningkatkan kualitas diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi joyo. Ini lek berbicara terkait masa depan. Mau kata cerita no, masa depan jadi dunia, kalau masa depan untuk akhirat. Ngono ini. Nah, sampean tuh rencana nih. Kata dipindah ke akhirat. Sing asli lho kono salawase. Lah mergo urip iku judule cuma cerita. Makane ayo gawe cerita sing apik. Mene setorane iku jek setoran. Paham ya? Ayo gawe cerita iku cerita sing apik. Dadi mene sing sampean setorno mrono iku ceritane apik. Ana wong iku critane apik, ana wong iku critane nek iso ya cerita sing apik ngono kuwi. Dadi diceritakno ya enak. Nah, tak kaya mbahmu biyen masyaallah. Wong ngali ibadah, nek bengi tahajud istiqomah, salat jamaah terus, tambah tuwa tambah sregep lek wiridan karo tangga tak sing elek kabeh tangga-tangga sambungan kene seneng. Anjane mbakmu kuwi lompat ya ambil berjuang. Masyaallah pantes. Tahu ya ono wong iku saking eleke sampai gak pantes diceritakan. Wes nak jek critakno bapakmu maneh. Aku lek ate krungu critane bapakmu ndasku ngelu. Aku krungu jenenge bapakmu disebut langsung mencret. Cocok gara itu wes gak ate diceritakno. Jadi ono wong ceritane tok lho nglarakno wong akeh. Lah kira-kira sampean kok iku lek wis dadi crita ono critamu nyenengno wong kan nglarakno lho. Kaya ngono-ngono iku. Wong kok ora terus kaya ngono. Ya ora terus kaya ngono. Apa maneh meneh. Sampai ngono. Alhamdulillah. Biyen arek iku cek urip ya. Wong lingkungan kene iki tamat bengi gak iso turu. Saiki arek wis mati ya tanek turune wong-wong. Terus sampe ngono. Lah nek iso ngono, masyaallah, kecamatan kene lho.
pas dipimpin Pak Camat itu prestasi ini luar biasa oleh penghargaan terus. Ini ngomong untuk sampai ya Allah Camat itu apa nanti dinas nopo ini mesti ketangkap KPK. Udah sampai ngomong cerita. Wong mulai apik disenengi Gusti Allahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang baik. Wong-wong sing ceritane apik iku disenengi Gusti Allah. Oh berarti kita harus bisa merebut cinta Allah. Kita harus pandai merayu Allah agar Allah cinta ke kita. Sehingga hubungan kita dengan Allah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta mereka, mereka juga cinta Allah. Bukan cuma kita yang mencintai Allah, tapi Allah pun mencintai kita. Beda loh ya. Halo. Insya Allah kok tak paham ya bicara. Kita mencintai Allah, Allah juga mencintai kita. Ini pas. Soalnya boleh jadi kita mencintai Allah, tapi Allahnya nggak cinta ke kita. Wih. Taman cinta kanjeng Nabi nama betul. Tak ini taman cinta kanjeng Nabi nama betul. Nah itu. Percaya pula. Nah pertanyaannya kanjeng Nabi cinta nang sampean tak gak? Ngono lho. Woi. Gak paham jawab. Jawab sing jujur banter. Woi. Taman kenal Pak Presiden Republik Indonesia saat ini, kenal mboten? Namanya sinten? Pak Jokowi Dodo. Oke, kalian kenal. Cuma pertanyaannya